Ratu menikah jauh dari rumah. Hari ini sang raja dan ratu pulang negeri ratu. Tak disangka, baru sampai telah lihat Lak-Lak dari jauh. Gadis ini berkulit putih seperti salju, cantik banget. Sang raja segera tertarik kecantikannya. Meskipun ia tak berinteraksi, ratu tak peduli emosi sang raja. Ia bertemu dengan keluarganya. Ia tersenyum terus. Ayahnya yang sudah lama tak bertemu putri, ia mau nangis. Lalu antar mereka ke dalam. Mereka baru duduk, penari telah muncul. Mereka menari tarian tradisional. Lak-Lak di tengah, berputar terus. Ia seperti bidadari dari surga. Raja langsung jatuh cinta. Ia tanya ratu tentang Lak-Lak, ia tahu. Ia bukan hanya gadis paling cantik di negeri, tetapi juga seorang kerabat sang ratu. Raja sedikit ragu. Sekarang sang patriark berterima kasih kepada raja, karena sudah peduli pada putrinya, dan telah membantu sukunya banyak. Sang raja bilang, setelah menikah ratu, mereka telah menjadi keluarga, lalu minum anggur. Saat ini, tarian telah selesai, Lak-Lak keluar. Sang ayah ratu menyuruh ia salam kepada raja. Gadis begitu muda. Ratu langsung pikir tentang waktu yang ia masih muda. Jadi telah suruh ia duduk di sampingnya. Lak-Lak tanya tentang kabar kekasihnya. Ia tahu Limuk sedang di medan perang. Ia sedih, hendak tanya tambah lagi. Tapi seorang wanita mewah muncul. Ialah ipar sang ratu. Ia bertemu dengan ratu, berharap adiknya bisa menjadi selir. Sang ratu berpura-pura panggil gadis itu. Sang ipar duduk dengan senang. Yang bersamanya adalah putranya. Ialah kakak Lak-Lak. Ia terus memuji sang raja. Berkat pengingat patriark, dia ingat hal memilih pengantin untuk Lak-Lak. Saat itu, semua pria di padang rumput ikut. Tapi Lak-Lak langsung menolak. Dia merasa seperti sirkus. Dai Trang tertawa, ia bilang Lak-Lak adalah gadis paling cantik di sini. Jadi semua orang akan ikut. Alkisah ada seorang peramal yang berkata, Lak-Lak akan menjadi ratu. Sang raja langsung ubah emosi. Lak-Lak terus menolak. Tak bisa percaya, Dai Trang berbicara terus. Jelaskan kata peramal itu. Peramal itu telah mati dalam malam itu. Mungkin karena ia telah mengungkapkan rencana ilahi. Jadi telah dihukum. Lak-Lak masih tak percaya. Ia pikir hanya ia dilahir lagi. Saat ini, dengan identitasnya ia tak bisa. Sang raja memandang Lak-Lak, pikir sesuatu. Ia telah ada rencana. Setelah pesta selesai, sang raja berjalan dengan ayah ratu. Ia lihat Lak-Lak sedang bermain dengan pelayannya. Ia langsung jatuh cinta. Ia coba tenang untuk kembali tenda. Belum bisa istirahat. Sang ipar telah antar adiknya ke sini. Sang raja bilang biarkan ia ke istana. Keluarganya sangat kuat. Sang raja suruh mereka duduk. Tio Hong memberikan teh. Silakan raja. Ia sengaja sentuh tangan raja. Ingin guna kecantikan untuk menarik sang raja. Meskipun sang raja suka gadis cantik, tapi di istana ada 3.000 gadis, jadi ia telah tahu pikirannya. Ia tahu gadis ini hanya mau kekuatan dan kekayaan. Matanya penuh dengan ambisius. Sang raja benci banget. Untunglah, sang ratu telah datang. Membantu sang raja. Ratu lihat emosi suaminya, ia langsung suruh iparnya tunggu sebentar. Ia mau tanya pendapat sang raja. Biarkan ia menjadi selir, istana akan kacau. Sang ratu hanya mendesah. Ia pikir tentang kecintaan antaranya. Tak disangka, raja telah lihat. Lak-Lak, saat ini, ia sedang duduk di luar, rindukan kekasihnya. Pikir tentang janjian dengannya sebelum kekasihnya pergi. Ia akan pulang untuk ikut pesta. Tapi sampai sekarang masih tak ada kabari. Sampai pagi, pelayannya ingatkan pesta telah siap dimulai. Kalau ia tak muncul, tak baik. Lak-Lak sedih banget. Karena Limuk tak bisa ikut. Pelayan bilang kalau ia ikut pesta. Mungkin Limuk sudah di sana, Lak-Lak baru rasa lebih senang.
Ia setuju pulang. Di sini ada banyak orang, tapi tak bisa lihat. Limuk di mana? Pria-pria itu terus memuji. Lak-lak cantik, tapi ia tak peduli. Ia khawatir banget, lihat sang ayah sedang datang. Ia langsung ke sana, tak peduli apapun. Menarik ia ke tempat lain. Ia mau cancel pesta ini. Sang ayah tanya alasan. Lak-lak bilang kecuali Limuk. Ia akan tak menikah dengan siapapun. Apakah kamu bercanda, pangeran suku lain? Sudah datang, raja juga di sini. Tak bisa cancel. Lak-lak minta ayah. Tapi pendapat seorang kepala suku. Ia tak bisa ganti, ia langsung menolak. Mintaan Lak-lak, ia bilang kalau Limuk tak bisa pulang. Itulah nasibnya. Lalu ia langsung pergi. Lak-lak patah hati. Tak tahu melakukan apapun. Pelayannya lihat ia sedih, ia punya ide. Untuk biarkan ia berpura-pura jadi pria bergabung. Kalau ia menang, Lak-lak tak usah menikah dengan orang lain. Lak-lak merasa ide ini baik banget. Jadi ia telah langsung kembali ke aula. Untuk tunggu kekasih. Ia harus berpura jadi pria untuk ikut. Dia seperti pria sejati, menunggang kuda memimpin semua orang. Sang lihat rasa lebih cinta. Tapi ia tahu kenapa ia melakukan begitu. Pikir tentang kata dai terang, sang raja langsung berdiri. Biar ia menikah dengan orang lain. Akan merancam posisinya. Jadi ia tak bisa duduk lagi, langsung mengendarai kuda. Mengejar dari belakang. Dia mencambuk kudanya. Dengan cepat ke sana. Berkat kemampuan naik kuda luar biasa. Ia telah menjadi pemimpin. Lak-lak tak bisa kalah, ia ikut di belakang. Tapi ia hanya bisa lihat. Ia mau lebih cepat tapi telah membuat kuda takut. Membuat ia dibuang. Sang raja langsung lompat. Bantu dia. Setelah putar. Mereka telah sampai darah. Sang raja memandang Lak-lak. Ia tanya kenapa Lak-lak ikut pesta ini. Lak-lak bilang ia tak suka orang di sini. Sang raja tanya bagaimana ia pikir tentangnya. Rencananya telah dihancur. Ia marah banget. Sang raja tak mau menyerah. Ia tanya apakah Lak-lak mau menikahnya. Lak-lak tanya ia dengan ragu. Kenapa ia, meskipun ia cantik, tapi masih kalah dengan selir di istana. Sang raja menolak, tak karena apapun. Lak-lak tak mau jawab. Ia hanya bisa menolak. Setelah itu, sang raja tak peduli Lak-lak setuju atau tidak. Ia antar Lak-lak di depan ratu. Menahbiskannya sebagai lakpi. Sang ratu bingung banget, tapi ia tak bisa menolak. Ia sedih banget. Tapi tak bisa menunjukkannya. Saat ini, penjaga melaporkan berita itu. Limuk telah mati di medan perang. Lak-lak tak bisa percaya, ia patah hati. Ia mengendarai kuda, sang raja paham. Kekasih Lak-lak adalah saudara baiknya. Ia takut Lak-lak akan membunuh diri, ia langsung mengejarnya. Sampai kuda tak bisa pergi lagi, ia baru henti. Berdiri di sini, ia tak bisa nangis. Ia terus panggil nama Limuk. Saat ini, penjajah muncul, mereka lihat Lak-lak cantik. Mereka mau melakukan hal yang buruk. Tapi telah dihentikan. Ia tanya siapa yang banyak berbicara. Telah melihat sang raja mengendarai kuda ke sini. Ia telah datang. Dengan cepat menang mereka. Dia berdiri di depan Lak-lak, meletakkan tangannya di bahunya. Dengan khawatir, ia tanya apakah Lak-lak terluka. Setelah tahu ia masih baik, percakapannya telah diganggu oleh para orang tadi. Mereka tak takut apapun, langsung menyerangnya. Sang raja menarik pedangnya menunjuk ke arahnya. Memperingatkan mereka untuk tidak bergerak. Tapi mereka tak takut, mereka bilang kali raja mati. Sukunya akan kurang seorang musuh. Lalu mereka mulai menyerang. Sang raja terbang seperti burung. Membunuh setiap orang lalu putar. Ia menghibur Lak-lak jangan takut, tapi dari belakang. Seorang jahat karena terlalu takut. Sang raja telah langsung membunuhnya. Ia tersenyum dengan Lak-lak.
Saat ini kepala suku dengan tentara datang. Apakah Tuan terluka? Melihat ia masih baik, ia langsung memarahi Lak-Lak. Sang raja mau membantunya. Ia bilang di istana ada banyak masalah. Suruh kepala suku siap pernikahan. Sang raja melihat Lak-Lak. Ia tahu Lak-Lak tak setuju, tapi ia tak peduli. Ia segera pulang. Sang ratu sedang marah. Kenapa kamu menikah gadis biasa? Ia bahkan telah punya pacar. Sang raja bilang karena kata Dai Trang. Kalau menikahnya, ia akan dapat seluruh dunia. Menjadi raja luar biasa. Sang ratu tak senang, ia jawab. Itu hanya canda, siapa percaya? Sang raja menolak. Lebih baik kalau percaya, kalau Lak-Lak menikah dengan orang lain. Posisinya akan terancam. Kalau ia menikah dengan Lak-Lak, meskipun ia akan jadi ratu atau tidak, posisinya masih tetap. Sang ratu telah paham. Sang raja letakkan tangannya di bahu ratu. Menghibur ratu akan selalu ratu. Ratu tak bisa menolak. Di sini, setelah pulang, Lak-Lak memarahi Limuk telah mengingkari janji. Ia marah banget. Hendak tanya tentang kabari Limuk. Tapi kepala suku telah hentikannya. Limuk telah mati. Lak-Lak masih tak bisa percaya. Tapi Dai Trang berkata, kalau ia tak menjadi selir, penduduk di sini akan harus mati. Lak-Lak tak peduli. Ia mau keluar. Pelayannya pergi bersama. Ia mau henti Lak-Lak. Ia minta Lak-Lak pikir tentang nyata. Hati Lak-Lak telah mati. Ia putus asa. Ia mau mati bersama Limuk. Keduanya tumbuh bersama. Hanya bisa guna nyawa untuk ancam. Lak-Lak, jangan begitu. Saat ini, penjaga telah datang. Ia bilang kalau Lak-Lak tak pulang, mereka harus mati. Kehidupannya tak miliknya lagi. Tapi terkait nasib sukunya, ia hanya seorang gadis biasa. Dipaksa menikah dengan raja. Saat tahu kekasihnya telah mati, ia menjadi selir, sayang banget. Ia biar pelayan makeup. Duduk di tandu bunga mewah. Tapi tak senang. Setelah dengar kebaikan kalau menjadi selir, Lak-Lak tak mau dengar. Saat ini, adik Limuk tahu raja telah merampok kekasih kakaknya. Saat mabuk, ia bertemu dengan raja. Mau tanya raja, ia hendak pukul penjaga. Untunglah penjaga telah melaporkan kepada ratu. Ia segera menghibur Li Pong. Suruh penjaga jangan bilang dengan raja. Ia biarkan Li Pong ke istananya. Baru masuk, ia telah mau pergi. Ia tanya ratu, kakaknya baru aja mati. Sang raja telah menikah kekasihnya. Sang ratu setuju. Li Pong beriak dengan sedih. Ia berkata dengan kakaknya aksi sang raja. Sang ratu hentikannya, ia takut. Suaminya akan kenal masalah. Dia menangis sambil berlutut. Minta Li Pong memaafkan. Li Pong bantu dia berdiri. Ini bukan salahanmu. Ia hanya pikir untuk saudaranya, tak mau berpisah. Di pesta Lak-Lak, Limuk tak bisa ikut, sang raja telah muncul. Itulah nasibnya. Li Pong nangis. Di sini, sang raja berdiri di gerbang istana untuk tunggu Lak-Lak. Melihatnya datang, hatinya sudah tenang. Ia ambil tangannya dan berjalan menuju aula utama. Mereka selesaikan upacara pernikahan di depan mata semua orang. Saat siap selesai, Lak-Lak dengar suara. Ia langsung lepas jilbab, lihat Limuk masih hidup. Ia terus nangis. Limuk melari. Ia mau pergi dengan kekasihnya, tapi adiknya telah hentikannya. Sang raja bingung. Adik, kamu sudah pulang. Tapi Limuk bilang, ia mau hentikan pernikahan ini. Sang raja dengar itu. Matanya menjadi marah, tanya alasan. Semua orang mau usirnya. Kenapa raja tak bisa menikah Lak-Lak? Saat darurat, sang raja telah perintah untuk dieksekusinya, Lak-Lak dengan itu. Ia minta sang raja memanfaatkan. Mereka bilang Limuk telah gila, harap sang raja akan maafkannya. Li Pong dengan cepat minta maaf dan menarik kakaknya keluar. Semua penjabat masih mau hukumnya.
Sang ratu mendekati, menghibur sang raja. Terus melakukan upacara, pembantu-bantu lak-lak berdiri. Sang raja tahankan dirinya untuk terus upacara. Lalu ia duduk di kamar dengan marah. Terus cuci pedangnya. Sang ratu tanya alasan. Sang raja jawab, Limuk berani membuatnya malu di depan semua orang. Jadi ia akan tidak biar Limuk lihat sinar matahari. Sang ratu bilang, Limuk telah gila, tapi sang raja tak ditipu. Ia telah membeberkan kebohongannya. Ia bilang ia akan tidak maafkan Limuk. Ratu menghibur, hari inilah hari pernikahan. Tak cocok untuk berdarah, pengantin sedang tunggu. Lalu ia sentuh wajahnya. Dorongnya ke kamar pernikahan. Sang raja masih marah. Suruh sang ratu bertemu dengan lak-lak, nanti ia akan datang. Lak-lak lihat tubuh Limuk dipenuhi luka. Ia mau keluar. Tapi pembantu telah hentikannya. Melihat tuannya sedih, ia bilang ia akan berkunjung Limuk. Lak-lak merasa lebih tenang. Suruh pembantu tanya kondisi Limuk. Ia khawatir duduk di sini. Sang ratu masuk kamar. Melihat lak-lak nangis, ia simpati. Dengan gadis ini, ia pegang tangannya. Menghiburnya, jangan nangis. Tak ada fungsi. Lak-lak tanya apakah ia bencinya. Sang ratu bilang di sini ada lebih 3.000 selir. Selalu orang baru tertawa, orang lama nangis. Tapi kali ini, orang baru nangis. Ia jelaskan alasan sang raja menikahnya. Hanya untuk tetapkan posisinya, dengar itu. Lak-lak nangis lebih keras, tak tahu kenapa ia. Ia telah bilang ia hanya menikah Limuk. Sang ratu saran, kalau ia telah masuk istana, tolong menjauhkan Limuk, kalau tidak, keduanya akan berpisah. Lak-lak nangis dengan derita. Ia tahu ia hanya bisa bersembunyi kecintaannya dalam hati. Sang ratu ingatkannya ia harus mengikuti pendapat sang raja. Kalau begitu, akan dapat kecintaan darinya. Lak-lak mengangguk tanpa berpikir. Saat ini, di luar ada suara sang raja. Sang ratu menutupi kain merah. Ia ingatkan raja guna kecintaan untuk memperbaikinya. Lalu ia langsung keluar. Sang raja mendekati tempat tidur. Lepaskan kain merah, melihat kecantikan lak-lak. Pelan-pelan duduk dan memandang lak-lak. Ia mau ciumnya tapi merasa lak-lak tak mau. Sang raja dengan lembut sentuh wajahnya. Ia janji akan rawatkannya sepanjang umur. Akhirnya, tak bisa tak menghormati sang ratu. Kesabarannya telah membantu kendali sang raja. Gimana masa depan? Ayo kita tunggu. 故事，关注8两，下期更精彩。